dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita taklim oleh Abu Junji. Mungkin saya sedikit intro untuk Abu Junji, yang mana beliau adalah tinggal di Jalan Dapuan Bandungan, Gang 2, nomor 15A Surabaya, atau juga tinggal di Jakarta di Casablanca East Residence, Jakarta. Beliau adalah Ketua Yayasan Salman di bagian pendidikan dakwah, yang mana membawahi bagian dakwah, pendidikan, dan sosial yang beralamat di Jalan Klasi nomor 33, Kerambakan Utara, Surabaya. Dr. Abu Junji adalah alumni dari SMP 5, SMA 6, dan PIN Sunan Ampel Kalijogo, jurusan Tarbiyah. Demikian penjelasan singkat dari Ustaz Abu Junji, dan kami sampaikan kepada para jamaah, mohon maaf ini nanti Ustaz Abu Junji kondisinya juga agak kurang fit ya, agak kurang enak badan. Semoga kita diberikan kemudahan kelancaran dan syafaqallah la basyatafir insyaallah untuk Ustaz Abu Junji. Semoga Allah segera memberikan kesehatan dan bisa pulih seperti sedia kala. Karena hari ini jadwal beliau agak rutin mulai pagi tadi di Masjid Al-Firdaus Pepelegi dan keliling terus hingga sekarang. Demikian intro dari kami, dan kita tema hari ini adalah mempersiapkan amalan-amalan terbaik yang di bulan Ramadan. Terima kasih kami sampaikan. Monggo Ustaz Abu Junji bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diharapkan kita mendapatkan keutamaannya. Bulan Ramadan bukanlah bulan suci. Karena bulan suci ada 4, tidak termasuk Ramadan. Bulan suci ada 4, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itulah bulan suci. Didasarkan atas firman Allah dalam surah At-Taubah surat 9 pada ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? At-Taubah 36. Iya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. 4 bulan haram, ya. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Baik.
Baca tafsirnya. Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dari Abu Bakar bahwa Nabi SAW berkhutbah dalam haji wadaknya. Antara lain beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang lainnya ialah Rajab Mudhar. Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Itulah bulan Rajab, bulan suci. Jadi bulan suci itu cuma 4. Zulqaidah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan yang pertama, serta Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Jadi Ramadan bukan termasuk bulan suci. Terus Ramadan bulan apa? Karena kita sudah terbiasa menulis mengatakan bahwa Ramadan itu bulan suci. Ramadan bukan bulan suci. Ramadan itu kata Nabi bulan berkah. Didasarkan riwayat An-Nasa'i, buka An-Nasa'i 2105, 2105. Silakan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ramadan telah datang kepada kalian. Ia adalah bulan berkah. Nah, Nabi mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrum mubarak, bulan yang berkah. Jadi Ramadan itu bukan syahrul hurum, tapi syahrum mubarak, bulan berkah. Kenapa dikatakan berkah? Kalau kita melihat definisi berkah adalah az-ziyadatu fil khair, tambahan-tambahan kebaikan. Nabi melanjutkan sabdanya. Kenapa dia disebut syahrum mubarak? Lanjut. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Kataballahu alaikum siyama. Allah mewajibkan kepada kalian pada bulan itu berpuasa. Yang kedua, di dalamnya pintu-pintu langit dibuka. Futihat lahu abwabul jannah. Dibuka di dalam bulan itu pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga. Yang ketiga, pintu-pintu neraka jahim ditutup. Wa ghuliqatil abwabul jahim, atau dalam riwayat yang lain abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Yang kelima, dan syaitan-syaitan pembangkang dibelenggu. Wa suffidatil maradatus syayatin, dan setan-syaitan pembangkang dibelenggu. Dan yang keenam, kenapa disebut bulan berkah? Demi Allah, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, fihi lailatun, di dalamnya terdapat satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi sekarang faham, Ramadan itu bulan berkah. Nah, apa saja amalan yang perlu dihidupkan di dalam bulan Ramadan? Yang pertama, at-tabkiru lil faraid, yaitu menyegerakan perkara-perkara yang wajib.
Perkara-perkara yang wajib segerakan. Tentu di luar Ramadan pun kita melaksanakan solat fardu 5 waktu. Karena solat fardu sepanjang hidup kita di dunia ini. Nah, khususnya di bulan Ramadan, at-tabkir, yaitu berpagi-pagi. Artinya, selama bulan Ramadan, usahakan kita melaksanakan ibadah solat fardu lebih awal. Artinya lebih awal, yaitu berjamaah di masjid. Terutama bagi laki-laki. Bagi perempuan, laksanakan tepat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai selama Ramadan kita menghidupkan yang sunnah, tapi melalaikan yang wajib. At-tabkir lil faraid. Segerakan yang faraid, yang wajib-wajib. Terutama solat fardu 5 waktu. Bahkan Nabi ketika ditanya amal apa yang paling afdol, buka Muslim nomor 66. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata. Apa katanya? Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Amal yang bagaimanakah yang paling utama? Ayyul a'mali afdal, kata Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi. Amal apa yang paling utama? Apa jawab Nabi? Jawabnya, salat pada waktunya. As-salatu liwaktiha. Salat tepat pada waktunya. Itu amal yang paling utama. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Laksanakan di tepat waktunya. Di awal waktunya. Terutama bagi laki-laki, jangan lupa laksanakan salat dengan berjamaah di masjid. Ya, kemudian apalagi kata Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ayya Rasul?" Kemudian itu apa, tanyaku. Jawab beliau, berbuat kebajikan pada ibu bapak. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu setelah sholat awal tepat pada waktunya. Yang ketiga, kemudian itu apa? Tanyaku lagi. Tsumma ayya Rasul, kemudian apa lagi? Apa jawab Nabi? Jawab beliau, jihad fi sabilillah. Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Terus, aku sebenarnya hendak bertanya lagi, tetapi aku cukupkan sedemikian. Iya, cukup hanya 3 pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ini amal yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, laksanakanlah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada amalan yang paling utama di bulan Ramadan di siang harinya melainkan ibadah siam, ibadah puasa, yaitu puasa wajib selama sebulan penuh. Didasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini diturunkan ketika Rasul berada di Madinah
pada tahun kedua Hijriah diwajibkannya puasa Ramadan. Sebelum itu Rasulullah senantiasa berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan itulah puasa para nabi. Diawali sejak Rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam. Dan sebelum diturunkan surat Al-Baqarah, kewajiban puasa Ramadan, Nabi selalu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Begitu Ramadan tahun kedua Hijriah Allah turunkan ayat ini, maka Rasul melaksanakan puasa sebulan penuh. Maka jangan tinggalkan. Nabi SAW tidak pernah bolong puasa Ramadannya. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam sebuah hadis, buka nomor 1111 Muslim. Silakan. Dari Abu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku masih punya hutang puasa Ramadan. Tetapi aku belum membayarnya sehingga tiba bulan Sya'ban. Salah. Bukan itu. 1125. 1125. Tentang ucapan Aisyah bahwa Nabi itu melaksanakan puasa Ramadan itu selalu sempurna, tidak pernah bolong. Silakan. Ya, silakan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW sering puasa sehingga kami mengira bahwa beliau akan puasa seterusnya, dan beliau sering berbuka sehingga kami mengira beliau akan berbuka terus. Dan aku tidak pernah melihat beliau puasa terus sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kata Aisyah, "Ma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin." Aku tidak pernah menjumpai Rasul berpuasa dalam sebulan penuh yang sempurna illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Maka laksanakan puasa Ramadan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, dengan niat berharap pahala, dan pahala itu kita harapkan di akhirat. Jangan punya tujuan-tujuan duniawiyah. Puasa pengen langsing, jangan, itu tujuan dunia. Puasa pengen cantik, pengen lebih ganteng, itu tujuan dunia. Puasa itu kita harapkan pahalanya di akhirat. Pertama, pengen dijauhkan dari neraka. Kedua, pengen masuk surga melalui pintu khusus bernama Ar-Rayyan. Ketiga, kita berharap dengan puasa itu Allah akan menjadikan bau mulut kita harum, lebih harum dari kasturi. Keempat, Allah memberikan 2 kegembiraan bagi orang berpuasa. Kegembiraan di akhirat, yaitu ketika bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Itulah pahala puasa yang mestinya kita harapkan kelak kedatangannya di akhirat. Adapun niat-niat duniawiyah itu justru akan menghilangkan pahala puasa kita di akhirat. Siapa yang berpuasa berharap dunia, dia akan diberi dunia sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Allah dalam surat Hud 11 ayat 15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Dia di dunia tidak akan dirugikan sedikit pun. Kalau niatnya karena dunia, diberi dunia. Minta 100 dikasih 100, minta 1000 dikasih 1000, tidak dikurangi sedikit pun.
Tapi jangan berharap pahala akhirat. Kata Allah, orang ini akan dicampakkan ke dalam neraka karena melakukan penyimpangan di dalam niatnya. Pada ayat 16 Allah berfirman, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Iya, ulaika, mereka itulah alladzina laisa lahum, yang tidak mendapatkan apa-apa pahala di akhirat illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, apa yang telah dikerjakan di dunia itu sia-sia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah amalnya. Sungguh sayang disayang kalau kita berniat mengamalkan amalan akhirat dengan tujuan-tujuan duniawiyah. Amalan yang ketiga yaitu laksanakanlah qiyamul lail. Qiyamul lail yaitu salat malam. Salat malam secara umum yaitu salat yang dilakukan di malam hari, dimulai waktu selepas isya sampai sebelum subuh, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Akan tetapi kalau kita lakukan di dalam bulan Ramadan, dianjurkan kita melakukan dengan berjamaah di awal malam, dan itulah yang disebut dengan salat tarawih. Kerjakan salat tarawih. Atau mungkin kalau kita bisa melaksanakan salat malam itu selama atau sepanjang malam, lakukan. Karena itulah keutamaan dari malam-malam bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, salat malam, karena iman dan berharap pahala dari Allah Jalla wa'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada ketemu? Hah? Baik, dicari Bukhari. Mungkin itu suara terlalu dekat antara mic-nya Ustaz Abu Jundi dengan Ustaz Didi ya. Tuh. Mungkin jaraknya terlalu dekat. Kenapa feedback ini? Iya, dekat sekali memang Pak. Iya, jadi feedback suaranya. Ya wis tenan tuh. Pak Tajri mohon di mute ya, Pak Tajri, Pak Muhammad Tajri, suaranya masuk, mohon di mute. Buka Bukhari 1768.
Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, mengisi dengan ibadah karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Iya, maqama Lailatul Qadri, barang siapa yang mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar. Ya tentunya bukan malam Lailatul Qadar saja, tapi di seluruh malam Ramadan. Maqama Ramadhana, siapa yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan usahakan sholat malam itu bersama imam. Ya, siapa yang sholat bersama imam sampai imam itu pergi, maka dia dianggap sholat semalam suntuk. Buka Tirmidzi 806. Iya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, kami puasa bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak sholat bersama kami hingga tinggal sisa 7 hari dari bulan Ramadan. Kemudian beliau beribadah bersama kami sampai menghabiskan sepertiga malam. Beliau tidak beribadah bersama kami pada malam ke-6 dan malam ke-5 beliau beribadah bersama kami sampai larut malam. Kami lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bila engkau habiskan sisa malam ini untuk mengerjakan ibadah sunnah bersama kami? Beliau bersabda, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa beribadah bersama imam, man qama ma'al imami, barang siapa yang beribadah salat malam bersama imam, ya, sampai kapan? Hingga imam itu pergi. Hatta yansorifa, hingga imam itu pergi. Ya, artinya apa? Kalau imam belum pergi, jangan pergi. Kadang-kadang umumnya orang apa? Imamnya masih terus, kita sholat witir sendiri pulang. Imamnya sholat witir, kita pulang. Berarti itu nggak sholat bersama imam itu. Sholat sampai habis, imam selesai, kita ikut selesai. Jangan imamnya masih witir, kita witir sendirian. Ah, nanti aja malam-malam deh, witir sendirian. Itu berarti nggak dianggap sholat semalam suntuk. Kalau kita sholat bersama imam sampai imam pergi, dan kita pun juga pergi, artinya sama-sama selesai, ikut bersama imam, maka apa kata Nabi? Maka dicatat baginya ibadah 1 malam penuh. Kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dicatat baginya ibadah semalam suntuk. Ya, jadi jangan kebiasaan witir sendirian itu dihidupkan, dikembangkan, ya. Ini. Jadi usahakan kita melaksanakan sholat malam, sholat tarawih itu bersama imam. Mau yang 11 silakan, mau yang 21 silakan, yang mau 33 di Masjidil Haram sana silakan. Sampai imamnya pergi, kita ikut pergi. Ya. Kemudian Tirmidzi 808. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW selalu memberi atau menganjurkan untuk melakukan salat malam pada bulan Ramadan tanpa mewajibkannya kepada mereka. Beliau bersabda, barang siapa salat malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Iya.
ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tapi ingat, dosa yang diampuni itu dosa kecil, ya. Tapi dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat nasuha. Baik. Yang keempat, amalan apa yang perlu dihidupkan di bulan Ramadan? Yaitu bersedekah. Karena sedekah yang bagus, sedekah yang baik itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Baik, kita coba buka Bukhari. Baik, ini kelihatannya bukan di Bukhari ya, ada di riwayat yang lain. Bukhari nggak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersedekah itu di bulan Ramadan seperti angin yang bertiup. Karena beliau itu lebih dermawan di bulan Ramadan. Beliau itu lebih dermawan di bulan Ramadan. Sehingga ada asar dari sahabat, as-sadaqah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan itu adalah afdhalus sadaqah, yaitu sebaik-baik sedekah. Sedekah yang dilakukan yaitu di bulan Ramadan. Ya, itu nomor berapa? 4. Selanjutnya nomor 5, memberikan makan buka puasa. Memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ini termasuk amalan-amalan yang perlu dihidupkan. Karena apa? Orang yang memberi makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Didasarkan atas riwayat hadis yang terdapat dalam Sahih Ibnu Majah nomor 1428. Silakan. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Iya, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihim, maka baginya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, min ghairi ayyang kusamin ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi ibarat pahalanya itu di copy paste. Masternya tetap ada, tapi pahalanya di copy paste kemudian diberikan kepada orang yang memberi buka puasa. Semakin banyak kita memberi buka puasa kepada orang-orang, semakin banyak kita mendapatkan pahala puasa dari mereka. Lebih-lebih kalau kita pilih orang-orang yang puasanya berkualitas, daripada sekedar memberi buka puasa tapi puasanya acak-acakan, tentu pahalanya pun acak-acakan. Alangkah baiknya kita cari orang-orang yang hebat puasanya, kita raih pahalanya dengan cara memberi buka puasa.
Kalau bahasa saya, ini caranya ngerampok pahala. Ngerampok pahala, dan yang dirampok senang. Kenapa? Karena diajak buka bersama. Tapi ketika sudah tahu hadis ini, jangan lantas kita pelit. Ayo buka puasa di rumah. Ah enggak, pahalaku kau ambil nanti. Dia enggak paham kalau pahalanya itu diambil tanpa berkurang sedikit pun. Pahalanya dikopi, ya. Ini keutamaan amalan di bulan puasa. Baik. Kemudian yang keberapa? Keberapa Pak Pur? Halo. Ya, masih budak-budak ini. Keenam Ustaz. Keenam, ya. Ini keenam, yaitu dianjurkan kita iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dianjurkan kita iktikaf. Sebagaimana dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, kita diperintahkan untuk iktikaf. Dan Nabi SAW mencontohkan beliau mencontohkan kepada kita iktikaf. Coba dibuka Bukhari KBC 1001. Judulnya iktikaf. 1000 berapa itu? 1004 atau 1005? Iktikaf. Iya, silakan 997. Mulai dari iktikaf 997. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah SAW iktikaf pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Iya. Ya'takifun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashril awakhir min Ramadan. Adalah Nabi terbiasa melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, 998. Lanjut. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi SAW pernah memiringkan kepalanya kepadaku, padahal beliau sedang iktikaf di masjid. Iya. Lalu aku sisirkan rambut beliau dan saya ketika itu sedang haid. Iya. Baik. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan, dicontohkan kita untuk melaksanakan iktikaf. Kemudian yang ke berikutnya 999. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha afwan, 1000-nya. bernazar. Lanjutnya? 1001. Ya, 1001. Iktikaf. Ya, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Maka saya buatkan untuk beliau sebuah tenda. Ya, sebuah gobah kecil. Terus. Sesudah sholat subuh, beliau masuk ke dalam tenda itu. Kemudian Hafsah minta izin kepada Aisyah untuk membuat pula sebuah tenda. Maka diberi izin oleh Aisyah. Lalu Hafsah membuatnya. Ketika tenda itu kelihatan oleh Zainab binti Jahsy, maka Zainab membuat pula sebuah tenda untuknya. Ketika hari telah subuh, Nabi SAW melihat tenda-tenda yang lain itu. Lalu Nabi bertanya, tenda-tenda apa ini? Maka diceritakan orang kepada beliau apa adanya. Lalu Nabi bersabda, apakah baiknya menurut pikiran anda tenda-tenda itu bagi mereka? Lalu beliau menghentikan iktikafnya dalam bulan itu. Kemudian beliau iktikaf pada 10 hari bulan Syawal. Ya, baik. Di dalam Sahih Abu Dawud nomor 2463 dari sahabat Ubay bin Ka'ab.
Iya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada hari 10 akhir. Iya. Pada bulan Ramadan. Baik, 2462 dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada hari ke-10 akhir pada bulan Ramadan hingga Allah memanggilnya atau meninggal dunia. Kemudian para istri beliau beritikaf sesudahnya. Iya. Jadi Nabi terbiasa melaksanakan itikaf itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Adalah Nabi terbiasa iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta qabadahu Allahu, hingga Allah mengambil nyawanya, hingga beliau wafat, ya. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian beritikaflah para istri-istri beliau setelah itu. Ini amalan yang selalu beliau tidak tinggalkan, selalu dihidupkan di setiap malam bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Makanya Nabi memerintahkan taharrau Lailatul Qadri. Taharrau, carilah Lailatul Qadar min ashril awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Baik, amalan berikutnya yang ke-7, yaitu membaca Al-Quran. Senantiasa mendawamkan bacaan Al-Quran selama Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, bahkan seluruh kitab-kitab ilahiyah. Buka surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa kata Allah? Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Iya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, yaitu kita dianjurkan untuk beribadah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena malaikat Jibril senantiasa berjumpa dengan Rasulullah di bulan Ramadan untuk saling memperdengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan di tahun beliau wafat, menjelang wafat beliau, Jibril turun 2 kali mendatangi Nabi SAW, yaitu beliau senantiasa mendengarkan dan saling mendengar, yaitu bacaan Nabi SAW. Baik, yang ke-7, benar ya?
Oh, 8. Baik, yang ke-8 yaitu melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan nilainya sama seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibuka Bukhari nomor 1990. Ya. Dari Ibnu Abbas. Seribu 1990. Oh, afwan, Sahih Abu Dawud, bukan Bukhari ya. Silakan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sewaktu Rasulullah SAW ingin melaksanakan haji, ada seorang wanita yang berkata kepada suaminya, apa katanya? Hajikanlah saya bersama Rasulullah SAW dengan untamu. Sang suami menjawab, tidak ada yang dapat saya berikan untuk hajimu. Kemudian si wanita berkata lagi, hajikanlah aku dengan untamu. Sang suami menjawab, unta itu khusus untuk kepentingan fisabilillah. Laki-laki tersebut datang menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, istriku menyampaikan salam untukmu. Ia meminta kepadaku agar ia dapat haji bersama engkau. Ia atau istriku berkata, hajikanlah diriku bersama Nabi. Kemudian aku menjawab, aku tidak punya sesuatu yang dapat kuberikan untuk hajimu. Ia, yaitu istri, berkata lagi, hajikanlah aku dengan untamu. Aku katakan unta itu hanya diperuntukkan untuk kepentingan fisabilillah. Kemudian Nabi SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya jika engkau menghajikannya dengan unta itu, maka hal tersebut termasuk fisabilillah. Sang suami bertanya lagi, sesungguhnya istriku bertanya lagi, adakah yang dapat menyamai hajinya bersamamu? Kemudian Nabi SAW menjawab, sampaikanlah salam kepadanya dan kabarkanlah bahwa sesungguhnya hal tersebut menyamai haji bersamaku. Maksudnya adalah umrah di bulan suci Ramadan. Annaha ta'dilu hajjatan, kata Nabi. Karena apa yang dilakukan oleh istrimu berumrah bersamaku, ya, umrah di dalam bulan Ramadan, maksudnya apa yang dilakukan oleh istrimu umrah di bulan Ramadan, annaha ta'dilu hajjatan ma'i, bahwasanya itu menyamai haji bersama aku. Bukan hanya haji, tapi haji bersama Rasulullah, yakni umratan fi Ramadana, umrah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, al-umrah fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan nilainya sama seperti haji bersama aku, katanya. Ya, baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kemudian yang ke-9 yaitu melaksanakan zakat, terutama zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Kalau dia lakukan di luar bulan Ramadan, itu bukan zakat fitrah, itu sedekah biasa. Kapan kita
melaksanakan zakat fitrah yaitu 2 hari sebelum hari raya. Jadi jangan kesusu, ya. Jangan keburu-buru awal Ramadan kok sudah zakat fitrah. Wong belum tentu puasa kok. Karena apa? Zakat fitrah itu berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena amalan puasa kita akan sempurna dengan zakat fitrah. Maka kalau awal Ramadan sudah zakat fitrah, berarti dia menganggap dia bisa puasa sebulan penuh. Padahal belum tentu, besok dia bisa mati. Puasanya belum dilakukan kok sudah zakat. Puasa dilakukan dulu, menjelang hari raya kurang 2 hari, keluarkan zakat fitrah. Itu caranya. Ya. Zakat ini merupakan cara Allah untuk membersihkan jiwa kita dan membersihkan harta kita. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum inna salataka sakanun lahum. Apa kata Allah? Iya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka, sedekatan sebagai zakat, sedekah wajib maksudnya di situ, yaitu zakat. Ya. Untuk apa? Tutahhirhum, untuk membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan dengan zakat itu membersihkan jiwa-jiwa mereka. Terutama zakat fitrah adalah merupakan kewajiban atas setiap pribadi manusia yang hidup. Maka wajib dikeluarkan zakat itu. Buka Abu Dawud 1611. Iya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dan telah bersabda di dalamnya, zakat fitrah di bulan Ramadan. Zakat fitrah di bulan apa? Zakatul fitri min Ramadhana. Zakat fitrah itu dilakukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan selain Ramadan itu bukan zakat fitrah. Ya, sebetulnya zakat fitrah itu kalimat yang ada di Indonesia. Aslinya apa? Zakatul fitri. Zakat fitri. Cuman kini kita ini sudah kadung biasa di Indonesia. Zakat fitrah. Ya. Jadi kita harus luruskan. Nabi mengatakan zakatul fitri fi Ramadhana. Zakat fitri yang dilakukan di bulan Ramadan. Berupa apa itu? Sa'ud min tamrin. Ayo. 1 sa'. Berupa 1 gantang atau 1 sok gandum untuk setiap seorang muslim. Iya. Sa'un min tamrin. 1 sa' kurma. Au sa'un min sya'irin. Atau 1 sa' gandum. Ala kulli hurrin au abdin. Baik orang yang merdeka atau apa? Lanjut. Atau seorang budak laki-laki ataupun perempuan. Iya, baik orang merdeka ataupun seorang yang merupakan budak. Zakarin au untha, baik laki ataupun perempuan, minal muslimin,
dari kalangan kaum muslimin. Selain muslim, tidak ada wajib zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah di bulan Ramadan. Adapun zakat mal itu nggak harus di bulan Ramadan, tergantung tanggal nisabnya berapa. Karena kita ini punya nisab berbeda-beda antara satu dan yang lain. Nisab itu batas minimal kita sudah wajib zakat. Setiap orang itu berbeda momennya. Makanya tanggal nisab itu harus selalu dicatat. Berapa kita memulai, berapa kita pada suatu hari, duit kita itu sampai satu nisab. Nah itu dicatat. Berarti tiap tahun berikutnya selalu di-recheck lagi. Ya, nisabnya berapa nisabnya. Kalau sudah sampai nisab, setahun berikutnya sampai nisab, keluarkan 2,5%-nya. Dan itu tidak mesti bulan Ramadan. Cuman kadang-kadang orang salah kaprah. Yaitu harus dikeluarkan di bulan Ramadan, padahal tidak demikian. Kalau yang mendahului itu masih mungkin. Tapi kalau misalnya melambatkan atau menunda, nah itu yang masalah. Contoh, misalnya bulan Muharram dia harus keluarkan zakat, tapi nunggu nanti Ramadan karena mengambil momentum Ramadan. Ini tidak boleh. Kecuali kalau bulan Dzulhijjah dia wajib zakat, kemudian diawalkan di bulan Ramadan, nah itu boleh karena mendahulukan. Tapi kalau mengakhirkan itu yang tidak boleh. Ya, baik. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebih ada 9 amal ibadah yang dihidupkan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Satu pertanyaan. Monggo saya persilakan. Suaranya hilang-hilang Mas. Oh, iya. Karena Ustaz jadi ini kondisinya agak kurang enak badan, monggo kepada jamaah kami berikan satu pertanyaan saja, jadi bisa segera istirahat. Silakan langsung menyebutkan nama siapa yang mau bertanya yang berkaitan dengan bulan Ramadan, insyaallah. Silakan. Monggo yang lain kalau nggak ada nanti saya. Ada? Kalau nggak ada, kita menonton siap pertanyaan. Silakan kepada Pak Mustafa Marijal dari Jakarta dengan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaanku. Nggih. Barangkali Ustaz juga sudah pernah tahu jawab juga. Jadi di sholat tarawih itu sebelum witir itu kan biasanya diisi dengan khutbah atau ceramah atau tausiah. Nah itu sebenarnya ada dalilnya kah atau memang seperti apa? Baik. Jadi memang saya kurang setuju kalau ada ceramah ya atau tausiah itu memotong sholat malam, memotong antara tarawih dan witir. Kalau memang ada tausiah, ceramah, itu sebaiknya sebelum sholat tarawih atau sekalian setelah sholat witir. Itu di masjid ana, dan saya sampaikan kepada jamaah, jangan membuat cara ibadah baru seperti itu. Kan itu mirip seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat kan dilakukan yaitu sebelum melaksanakan sholat Jumat kan. Ya. Tapi ketika khutbah itu ada jeda waktu duduk, kemudian berdiri khutbah yang kedua. Ya. Nah duduknya itu memotong khutbah 1 dan 2. Itu ibadah itu. Duduknya orang ketika berada di mimbar waktu berkhutbah antara khutbah yang 1 dengan kedua itu ibadah.
Karena itu satu rangkaian. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa amalan berupa tausiah atau ceramah yang dilakukan menyela-nyelai sholat malam itu sebaiknya jangan dilakukan, karena itu termasuk bagian dari perkara-perkara baru yang tidak ada di dalam Islam. Ya. Jadi kalau sebelum kita sholat tarawih misalnya ya memang sebelum tarawih itu boleh melakukan apa saja gitu. Makan boleh, ya kan? Buang air juga boleh sebelum tarawih, kan sebelum tarawih gitu. Bukan menyela-nyela antara sholat tarawih gitu. Demikian pula setelah sholat witir semua tuntas, tarawihnya tuntas, witirnya tuntas, kemudian ada ceramah. Nah, itu juga lepas dari ibadah tarawih dan witir gitu. Silakan gitu. Makanya hemat saya, usahakan kalau kita sebagai takmir atau DKM di masjid, yang namanya tausiah, ceramah, itu jangan memotong sholat witir antara tarawih dan witir. Tempatkan sebelum sholat tarawih. Atau ada masjid yang bahkan sebelum sholat isya. Ya itu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau antara witir, antara sholat isya dan sholat tarawih, ini kan jedanya panjang, karena bisa jadi sholat isyanya dilakukan selesai jam 8, sholat tarawihnya nanti jam 10. Kan itu ada waktu 2 jam, itu boleh apa saja, boleh makan, boleh minum, ya, juga boleh melakukan aktivitas yang mubah, boleh. Nah, setelah witir juga begitu, bebas mau melakukan apa saja, mau tidur, mau main-main ya sama anak-anak, main-main sama istri, silakan gitu. Tapi kalau memotong antara sholat tarawih dengan witir, nah ini yang belum pernah ada contohnya dari Nabi, para sahabat, dan juga kepada kita semua di zaman-zaman para salafus soleh, belum ada contoh seperti itu. Wallahu a'lam ya. Baik, saya pikir itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih untuk paparan tentang persiapan-persiapan menjelang yang amalan-amalan terbaik yang dilakukan perlu dihidupkan di bulan Ramadan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Jundi dan kepada Ustaz Didi yang telah membantu baca tafsir. Kami tutup ceramah pengajian taklim malam ini. Moga Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pertemuan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan kita untuk mengamalkannya, diperjumpakan kita dengan bulan yang berkah, dan semoga kita diberikan oleh Allah pahala yang diterima kelak di akhirat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.